Silakan Gunawati. Shalom Nak Elia. Ya, salam Bu, silakan. Mau tanya apa? Mau tanya nih, kan ada di kitab Wahyu. Setelah ada langit baru, bumi baru katanya. Ya, Wahyu Dan 22. turun langit baru, bumi yang baru turun. Nah, jadi yang saya mau tanya, pengertian langit baru, bumi baru yang turun, maksudnya kan orang-orang percaya akan diangkat ke surga. Pengertian dari keselamatan itu kan bersama-sama duduk di mana ada Allah, ya di situ orang-orang percaya. Yang mau saya tanya, apa itu langit baru dan bumi yang baru? Oh, itu yang turun ke bumi. Apa itu maksudnya, Nak Ideal? Enggak ada langit bumi baru, itu enggak ada turun ke bumi, Bu. Yang turun ke bumi itu adalah Yerusalem baru. Yerusalem baru itu adalah orang percaya. Ya. Nah, coba kita baca dalam Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Laut itu simbol dari maut, ya. Lalu ayat 2, aku juga melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Ini jemaat Tuhan sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya, ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Nah, artinya apa? Nanti pada hari kebangkitan, ketika manusia dibangkitkan, lalu diadili oleh Kristus, daging mereka yang dibangkitkan, tubuh mereka yang dibangkitkan itu akan dipersatukan dengan roh mereka yang ada di Firdaus dan yang ada di alam maut. Baru Kristus akan mengadili. Jadi orang-orang percaya yang di Firdaus ini, ketika sudah mengenakan tubuh kemuliaan mereka yang ada di Firdaus itu pada hari penghakiman, nah, mereka akan ditempatkan ke langit bumi baru. Bumi kita yang lama ini akan diperbaharui menjadi baru, di mana dosa tidak ada lagi, dikembalikan seperti keadaan di Taman Eden. Ya, di mana tidak ada dosa, tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada ratap tangis, tidak ada air mata. Nah, jadi orang-orang percaya yang sudah dibangkitkan ini, orang-orang Kristen yang sudah dibangkitkan ini akan ditempatkan di langit bumi baru tadi. Di mana di langit bumi baru itulah nanti Yesus akan memerintah sebagai raja kita. Ketika kita bersatu dengan Allah, ketika kita hidup di langit bumi baru dengan perdamaian dengan Allah, dalam perdamaian dengan Allah, maka keadaan yang demikian itulah disebut sebagai surga. Jadi tujuan kita hendak diboyong ke surga. Ingat, manusia pertama kali dicipta di bumi ini. Ya tujuannya memang di bumi ini, bukan dicipta di sini dipindah ke tempat lain, bukan. Tetap di bumi ini, hanya saja kita sudah berdamai dengan Allah, di mana kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita sekarang tidak di dalam surga. Kenapa? Karena kita dalam permusuhan dengan Allah oleh karena dosa-dosa. Nah, nanti di langit bumi baru, dosa tidak ada lagi, maka kita berdamai dengan Allah. Sama seperti keadaan Adam dan Hawa ketika mereka belum jatuh dalam dosa. Mereka dekat, akrab dengan Allah. Nah, keadaan yang seperti itulah yang disebut sebagai surga. Ya, jadi kita akan dikembalikan ke langit bumi yang baru, di mana tidak ada lagi dosa, di mana kita akan dipimpin oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Gitu, ya. Jadi Yerusalem baru itu artinya adalah umat Allah yang telah ditebus oleh Kristus dan yang percaya kepada Dia. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Nak Elia. Berarti kita tidak bersatu, surga itu
kan dilambangkan misalnya di atas, maut itu di bawah. Berarti kita nggak setelah Yesus datang kedua kali seperti dia terangkat pada awalnya disaksikan oleh rasul-rasul dan orang-orang pada saat itu terangkat ke surga. Berarti tujuan orang Kristen nggak begitu juga ya, nggak sama seperti itu terangkat ke surga seperti waktu Yesus disaksikan naik ke surga, disaksikan para rasul-rasul saat itu ya. Ya kita akan terangkat dulu ke sana. Kita akan dibangkitkan dulu, menyongsong dia di angkasa. Ketika kita sudah menyongsong dia di angkasa, maka dia akan mengadili. Setelah diadili, langit bumi yang lama ini diperbuat jadi baru. Maka ketika diadili, dibuat langit bumi ini jadi baru, maka kita diturunkan lagi ke langit bumi yang baru ini. Makanya dikatakan Yerusalem baru turun dari surga. Karena kita udah bangkit dulu nih bersama Yesus. Kita menyongsong dia di angkasa pada peristiwa kebangkitan, baru kita diadili. Setelah diadili, langit bumi yang baru ini, langit bumi yang lama ini akan diperbarui, di mana tidak ada lagi dosa, dipulihkan menjadi keadaan seperti di Eden. Maka ketika sudah dipulihkan, maka kita turun dari surga ke langit bumi yang baru. Makanya dikatakan Yerusalem baru turun dari surga berhiaskan pengantin. Yang artinya apa? Kita udah hidup seperti para malaikat ketika kita turun ke langit bumi baru tadi. Jadi ada kebangkitan, kita kan menyongsong dia, tapi kita akan dikembalikan ke tempat langit bumi baru tadi. Karena itu tujuan Allah sejak semula. Gitu, ya. Jadi ada lagi sedikit lagi Nak Elia. Ini Ya, kan senang. aku akan datang kembali dan menyiapkan di mana Bapak berada, dan kamu pun di situ. Aku menyiapkan tempat bagimu, bagi orang yang percaya. Maksudnya tempat-tempat itu bukan di sorga ya, Nak Elia? Enggak. Tempat itu ya di langit bumi baru nanti. Tapi sebelum itu terjadi kan kita ditempatkan di Firdaus dulu. Kita tidak tinggal di mana Allah tinggal. Allah itu nggak punya tempat tinggal, Bu. Oh, Kalau Allah punya tempat tinggal, berarti tempat tinggal lebih besar dari dia. Allah itu nggak punya tempat tinggal. Dia ada di mana-mana. Jadi jangan berharap kita akan tinggal di tempatnya Allah. Enggak. Allah nggak punya tempat tinggal. Gitu. Kita akan kembali ke langit bumi baru. Rumah yang disebut oleh Tuhan Yesus itu apa? Kekekalan itu sendiri. Di tempat Bapakku ada banyak rumah, ada banyak tempat tinggal. Dia pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita. Yang menyediakan tempat bagi kita yaitu tempat keselamatan itu di langit bumi baru nanti. Itu maksudnya. Bukan tempat rumah-rumah apa segala macam, bukan. ya, makasih Nak Elia. Ya. Kayak gitu ya.